Halo, selamat pagi. Dengan saya Marin Enggolan. Kita membahas topik mengenai struktur eh, dengan subbagian metode join, ya. Jadi kalau misalkan Anda naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, ya, kita akan banyak melewati jembatan, ya. Seperti jembatan eh, ini adalah jembatan yang dibuat menggunakan struktur baja, ya. Nah, kalau Anda lihat, itu struktur bajanya itu tidak baja pejal, tapi merupakan batang-batang baja yang tersusun dengan teratur sehingga dapat membentuk jembatan yang kuat, gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat itu, batang-batang tersebut pada prinsipnya membentuk segitiga-segitiga kecil, ya. Jadi terbentuk utamanya dengan segitiga-segitiga kecil. Kenapa? Ya karena segitiga kecil itu adalah bentuk atau sambungan dari tiga buah dari batang-batang yang memiliki sifat yang kokoh, atau orang bilang juga bisa bisa dibilang uncollapsible, tidak dapat uh, dikecilkan, di collapse gitu ya. Kalau segi empat kan bisa ya, kalau segi empat itu bisa kita kecilkan, misalkan ada pin dia empat begini, lalu ditekan gitu jadi gini ya, bisa ya. Tapi kalau segitiga nggak bisa ditekan kemanapun ya, sehingga memang bentuk yang dipakai itu adalah segitiga ya. Nah, ini konsep ini juga akan dipakai dalam perhitungan menggunakan numerik atau komputer ya. Jadi menggunakan finite element method, benda-benda tersebut akan dibuat menjadi benda-benda segitiga yang kecil-kecil. Makin kecil segitiganya, angkanya makin teliti dapatnya. Tapi waktu iterasinya yang lama ya. Oke, kembali lagi ke kereta ya. Ke kereta tadi kamu bisa melihat bahwa uh, di gambar ini ya, tadi ada kereta ya, ada strukturnya, dan itu yang kita sebut namanya struktur ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Kita juga bisa melihat di di gambar yang berikut ini. Di gambar berikut ini tuh ada istilahnya jeroan dari sebuah struktur ya. Ada mobil di atasnya, ada apalagi namanya paving atau aspal, lalu ada penahan aspal gitu ya, rangka di bawahnya, lalu struktur. Nah, struktur tadi itu kalau kamu lihat bentuknya segitiga, 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 segitiga ya. Oke, bentuk apa lagi? Bisa kamu lihat dengan gambar ini. Ya, gambar ini adalah bentuk gambar segitiga yang sudah distandarkan orang ya. Ada namanya Pratt, ada namanya Warren, ada namanya Baltimore, ya, dan seterusnya. Ada bentuk-bentuk yang unik seperti ini pada prinsipnya terbuat dari bentuk segitiga ya. Oke. Nah, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bentuk segitiga seperti apa sih? Oh, gampangnya lihat gambar ini. Di gambar ini adalah rangka baja ringan ya. Namanya baja ringan. Apakah bajanya jadi ringan? Enggak, hanya karena dia hollow disebut ringan gitu ya. Nah, strukturnya berbentuk, lihat, ada nggak segitiga-segitiga? Betul, ada segitiga-segitiga ya. Jadi emang Anda sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Nah, jadi pada prinsipnya itu adalah bentuk segitiga ya. Kalau bentuk segi empat tadi sudah saya katakan itu collapsible. Jadi nggak cocok untuk menjadi struktur, nggak menahan beban dengan baik. Seperti gambar A ini ya. Kalau gambar B-nya itu kurang bagus menahan beban. Karena collapsible ya. Lalu struktur tadi terdiri dari apa? Ternyata dari batang dua gaya. Nah, batang dua gaya itu kita lihat di sini. Yang sebelah kiri dia mengalami tarik ya. Yang satunya lagi mengalami tekan. Jadi memang antara tekan dan tarik ya. Jadi dia hanya mengalami tekan atau tarik. Kalau tali hanya mengalami tarik ya, nggak bisa mengalami tekan. Lalu sambungannya bagaimana? Sambungannya bisa seperti ini. Ya, tapi kita tetap asumsikan nanti dia adalah sambungan pin ya untuk perhitungan simple trusses ya, atau struktur yang simple ya. Lalu bagaimana di pin yang terjadinya? Seperti ini kita analisis nanti, contohnya pada hari ini adalah di pin sambungan tadi, nanti ada gaya AF gitu ya, gaya AF menekan karena menuju titik pinnya, lalu gaya R1 itu gaya tumpuan, lalu ada gaya AB arah kiri ya, itu ke kanan, tertarik ya. Jadi ada bisa mengalami tarik dan tekan.
Nah, kita analisis nanti. Di titik ini kita nanti akan analisis menggunakan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Jadi titiknya itu kita analisis sebagai dBB ya. Lalu contoh kasus seperti ini, ya ada struktur seperti ini, lalu ada gaya beban di L. Nanti kita bisa solve dengan metode join dan metode section ya. Kalau metode join begini cara men-solve-nya, dengan cara dari titik ke titik kita solve menggunakan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Contohnya di titik A, mengalami tekan ke atas tadi ya, dari tumpuan, lalu dari gaya AB, gaya AF itu tekan juga, lalu gaya AB itu tarik. Nah, dari sini kita akan pindah ke titik berikutnya. Apakah kita pindah ke titik B? Enggak, banyak sekali informasi yang kita nggak tahu. Sehingga lebih bagus kita pindah ke titik F. Di titik F, kalau misalnya solve di titik A, artinya kita tahu batang gaya AF dan gaya AB. Nah, lalu kita ke atas, gaya AF tahu, FE kita nggak tahu, atau EF kita nggak tahu ya, lalu BF kita nggak tahu. Ada dua yang nggak tahu, dua persamaan, sehingga kita bisa solve. Lalu kita bergerak ke titik berikutnya, gitu ya. Bisa kita ke E, ya. Bisa juga kita ke titik lain. Tapi kalau kita lihat ke E, di situ 3 yang nggak ketahuin, ya. Artinya kita nggak bisa jawab. Kalau yang ke titik bawahnya, titik B, itu yang sudah kita ketahui ada 2. Lalu gaya P atau load tadi yang ke bawah diketahui, jadi 2 yang nggak diketahui, persamaan ada 2. Jadi dari titik A kita pindah ke F, baru ke B, baru kita bisa solve ke titik C atau ke titik E, lalu titik D. Gitu ya kalau dalam ini. Kalau metode section seperti gambar di sini, itu tinggal potong aja gitu ya, potong aja, jadi lebih gampang. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kita memasuki problem 4-1. Di bagian belakang buku ya, itu adalah latihan. Tugas Anda sebagai mahasiswa adalah nanti latihan sebanyak mungkin dari latihan 4 ya. Problem 4, 1, 2, 3, dan seterusnya, agar bisa memahami dengan tuntas mengenai struktur ya. Untuk kasus ini adalah metode menggunakan metode join. Misalkan ada kasus seperti ini, ada trasis ya. Ada trasis bentuk segitiga dengan batang AB, BC, dan batang AC. Lalu di titik A ini ada digantungan pada sebuah pin gitu ya. Dudukan pin artinya memiliki gaya gitu ya. Gaya ke sumbu X dan sumbu Y menahan beban tadi ya. Jadi kalau kita lihat gitu bisa arah sini dan sini ya. Kenapa ke atas ini? Karena menahan beban. Ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, karena sebenarnya nggak ada gaya lain. Tapi kita lihat kenapa dia ke kanan atau ke kiri, karena kita lihat dulu dari C, ini ada gaya normal gitu ya. Di poin C. Nah, artinya ini kan dia ke kiri dan ke atas. Ke kiri perlu dilawan, sehingga kita bikin ini ke kanan tadi ya. Oke, jelas? Lalu kita mulai masuk, kita bikin asumsi agar ini dapat di-solve dengan dengan mudah gitu ya. Yang pertama, kita asumsikan dia berat dari trasis ini bisa diabaikan ya. Lalu gaya gesek pada roller C diabaikan. Kalau nggak diabaikan atau dia permukaannya kasar, maka dia ada gaya lain ya. Gayanya kemana? Gayanya itu ke atas sana. Kenapa? Karena menahan dia turun ya. Dia ketarik, pengen turun, ada gaya gesek. Begitu ya. Oke. Lalu langkah kedua, kita menggambar free body diagram atau DBB dari kasus ini ya. Nah, ini gambarnya belum lengkap ya. Ukuran ada nggak Pak? Kebetulan soalnya tidak ada ukuran. Nggak apa-apa, kita selesaikan ya. Ada berat W yang known, yang diketahui. Lalu di tumpuan ini tadi sudah kita pindahkan ke sini. Lalu yang di C, FC kita buat begini ya. Tegak lurus dari bidang kontak. Oke. Dari sini kita coba solve FAX, FAY, dan FC. Ada 3 unknown gaya dengan 3 persamaan ya. Tapi problemnya adalah
kita nggak punya ukuran, ya. Kita nggak tahu titik A dan B itu jaraknya berapa, B dan C berapa, A dan C berapa, nggak tahu. Sehingga kita nggak bisa lakukan tahap ini. Oke? Biasanya bagaimana? Biasanya kita lakukan tahap ini ya, kita mencari reaksi di tumpuan ya, di A dan di C. Tapi kita skip langkah ini. Tapi ingat ya, nanti kalau latihan jangan lupa hitung FBD-nya, sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma M di titik A. Misalkan kenapa saya bikin di A? Karena ada dua gaya, ya. Kita eliminasi gaya lebih banyak, sehingga tinggal cari ini dan ini. Ini kan nanti bisa dipecah dua, gitu ya. Oke, tapi kita skip pada kasus ini ya. Lalu kita gambar ulang ini di sini. Kita gambar dan hitung gaya pada titik yang kita mau cek atau pin yang kita cek ya. Pada kasus ini yang B startnya. Kenapa? Karena di sini kalau kita start dari A ada 1, 2, 3, 4 gaya yang kita nggak tahu. Gitu ya. Start dari sini ada 1, 2, 3 gaya nggak tahu ya. Mana 1, 2, 3-nya? Mungkin biar jelas. Ini ya. Ini gaya pertama kita nggak tahu, gaya kedua kita nggak tahu, gaya ketiga kita nggak tahu, gaya keempat nggak tahu. Kalau yang kasus ini, gaya 1 kita nggak tahu, gaya kedua nggak tahu, gaya ketiga nggak dapat juga tadi ya dari DBB. Sehingga kita alternatifnya yang di titik B. Kenapa? Ini tahu. Ya, yang nggak tahu hanya ini dan hanya 2. Sedangkan persamaan dalam titik itu atau poin, metode join itu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ya, jadi bisa solve 2 equation dan 2 yang unknown, tegangan yang unknown, gaya yang unknown. Sehingga saya bisa lanjutkan ya, mulai saya gambar dulu titik gini pada kasus ini, titik titik B ya. Saya gambar lalu saya bikin sumbu X dan sumbu Y-nya, lalu ada poinnya. Ini saya perbesar agar bisa dilihat ya. Sebenarnya kecil juga atau titik dot gitu juga bisa ya. Lalu ada gaya W ke bawah. Sampai sini paham ya. Lalu kita gambar ini. Nah, sebelumnya kita gambar dulu aja ini garis ini. Kedua ini ya. Samain. Nah, arahnya dari mana, Pak? Bapak tahu kalau ini ke atas. Bapak tahu miring ini gimana? Karena ini enggak nih, batangnya nih. Kan batang 2 gaya ya. Lalu yang kedua kan miring ke sini. Nah, sekarang ininya ke bawah. Biar nahan dia ke bawah, artinya ke kiri ya. Lalu ini gimana? Ke kanan. Ya, ada ke atas. Jadi menahan berbarengan. Sehingga gaya di yang sebelah kanan itu ke kanan atas. Nah, seperti ini. Ini saya bikin nama ada alfa dan beta untuk bisa gampang ya memahami. Oke. Pada prinsipnya sudutnya adalah 3:4. Ini 1:2. Sehingga kita bisa hitung sinus. Ini sinus alfa 3/5, kosinusnya 4/5. Yang beta sinusnya 1/5, kosinusnya 2/5 gitu ya. Lalu di sini poin ini join ini kita bikin ini adalah DBB ya, atau FBD yang baru. Nah, kita hitung sigma Fx sama dengan 0. Kita masuk ya, ini sigma Fx sama dengan 0 minus FAB kali mana? Ini ya. Kenapa minus? Karena ke kiri ya. Yang di cos artinya sini, garis sini. Saya bikin garis apa ya? Misalkan green ya. Artinya kan ini pecah 2 nih. FAB X ini, lalu yang ini tambah FBC ya, FBC sumbu X yaitu ini ya, nanti ini yang Y-nya. Nah ini ya, sehingga kita dapatkan FAB sama dengan 5/2/5 ya. Gitu. Lalu kita melakukan sigma Fy sama dengan 0, persamaan lagi ya. Sigma Fy sama dengan 0. FAB sin alfa yang mana? FAB sin alfa itu ini ya. Ini sinnya nih.
ya, garis ini ya. Lalu yang ini, atau kalau kita bilang ini juga sama ya, ini kan dipecah jadi dua. Ini ada ini, sehingga ada persamaan ini. Nah, biar ini kita dapat FAB dapat gitu ya, FAB udah dapat, FBC-nya berapa gitu, FAB FBC, kita substitusi ya. Masukin FAB sini ya. Ini diganti ini. Ya, bisa sebaliknya. Nah, kita bisa lihat dari hasilnya di sini, ini saya copy ulang gitu ya. Eliminasi FAB didapat ya, FAB diubah jadi angka ini. Sehingga ini FAB ya. Sehingga kita dapatkan bahwa FBC sama dengan 2 per akar 5 kali W sama dengan 2 akar 5 per W. Ini ya. Jadi FBC solve. Jadi FBC gaya ini kita dapat ya, gaya ini. Oke. Lalu FAB tadi sudah dapat belum? Tadi masih persamaan ya. Kita masukkan lagi. Oke, sebelumnya kita kasih tahu ini tarik ya. Kenapa tarik? Karena gayanya keluar dari titik. Kalau gayanya ke dalam titik namanya tekan ya. Lalu kita temukan FAB setelah kita substitusi lagi, maka FAB sama dengan W. FAB ini sama dengan W. Kalau ini 2 akar 5 W per 5. Ini tarik atau tekan ini? Tarik ya, atau tension. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Lalu kita baru hanya mendapatkan 2 gaya ya. Yaitu gaya yang bekerja pada batang AB, yang ini AB sama dengan W, lalu FBC sama dengan 2 kali 5 per 5 W. Nah, batang AC dapat belum? Belum, sehingga kita harus bergerak ke titik yang berikutnya. Ingat ya, titik tadi itu, kalau kamu masih ingat tadi titiknya ada gini ya. Ini titik B, ini titik A, ini titik C. Nah, kita udah tahu, ini udah tahu, ini udah tahu ya. Ini W. Nah, sekarang kalau misalkan tadi kita udah bahas gitu ya, di titik ini itu muncul yang namanya gaya ke sana dan gaya ke atas. Ada 2 gaya. Kalau di sini hanya ada berapa gaya? 1 yang unknown. 1 yang tumpuan maksudnya. Sehingga kita dari B itu apakah baik bergerak ke A? Enggak ya, karena dari ini kan ada 4 gaya. 1, 2, 3, 4. Kita tahu hanya gaya yang ini udah tahu. Yang ini belum tahu, yang ini belum tahu, yang ini belum tahu. 3 yang tidak kita ketahui, persamaan cuma 2. Sehingga kita cari titik lain ya. Titik yang berikutnya titik C. Yang ini tahu ya, FBC tahu tadi ya barusan, mana FBC ini 2 per akar 5 per 5 W. Sekarang FDC atau normal C ini nggak tahu, kita nggak dapat. Tanda tanya mungkin ya. Ini juga nggak tahu FAC, sehingga yang tidak diketahui 2 ya, persamaan ada 2. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Udah, ada 2. Sehingga kita lebih bagus start dari C. Sehingga kita pindah ke titik yang C ya. Titik C ini. Nah, titik C ini kita akan gambarkan DBB-nya gitu agar bisa jelas ya bagaimana DBB-nya. Kita lihat di sini bahwa saya miringkan orientasinya X dan Y-nya. Kenapa? Karena gaya normal di sini nanti dan gaya batang ini tegak lurus gitu ya, biar saya gampang hitungnya. Sehingga ini tadi kita udah tahu ya, FBC ini ke bawah. Kenapa? Ingat nih, saya balik lagi ya. Lihat, ini ke sana. Sehingga biar dia bisa
sama ya lawannya ke sini gitu ya. Sebenarnya nanti ada lebih detailnya nanti. Ada gini. Ini kan pinnya, lalu ini ada batangnya. Gini ya. Lalu yang ujung sana lawan ini ya sama ya. Lalu pinnya ini. Nah, ini pin di C ya, sehingga gambarnya kayak tadi ya. Jelas ya? Gitu. Oke, ini FBC ya. Lalu FAC tadi ini tegak lurus dari normalnya. Lalu yang berikutnya gitu ya. Ada FAC yang datar ke sini gitu ya, FAC. Nah, kenapa panahnya begini? Gini ya. Caranya coba saya balikan pelan-pelan lagi. Ini kita udah tahu dari awal. Ya. Ini udah tahu gaya normal. Artinya kan lihat nih. Ini ada gaya, ini kita lihatnya miring ya dari sumbu X ya. Ada gaya ke atas, ada yang nahan nggak? Nggak ada. Ini kan arahnya X, ini arahnya Y ya. Sehingga ada, ini kan datar gini. Arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kanan. Kenapa? Melawan ini dan ini. Gitu ya. Melawan gaya FBC dan gaya FC. Sehingga dia ini harus ke kanan gayanya untuk setimbang. Oke, kita masuk ke perhitungan. Sigma Fx sama dengan 0. X itu mana gitu ya. Ini min FBC, kenapa minus? Karena ke kiri, lalu dikurangin ini FAC ya. FAC, lalu 2/5 ya. Karena ada sudutnya ini 2 per akar 5 ini ya. Oke. Oke. Lalu, karena kita tahu FBC-nya 2 per akar 5, ya. Ini ya. Yang tadi ya. Ini per akar 5, akarnya kurang. Ini kita masukkan ke FBC gitu ya. Sini diganti. Sehingga dapat persamaan ini. Apa kita dapat? Kita dapat FAC. FAC sama dengan akar 5 per 2 FBC. Di mana FBC tadi udah tahu ya sebelumnya. FBC ini 2 per akar 5 ini. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Dapat sama dengan W. Oke, tuntas ya. Kita sudah tahu ketiga gaya pada 3 batang tersebut. Di mana FAC itu compression, kenapa dia menekan ke dalam join. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut gitu ya. FAB sama dengan W, tension, tarik, FBC 2 akar 5 per 5 kali W sama dengan tension, arahnya bukan kebenarannya. Lalu FAC compression. Solve. Ya. Nah, metode join ini enak kalau hanya joinnya dikit. Kalau joinnya udah mulai banyak atau panjang, ditanyanya di ujungnya atau di tengahnya gitu ya. Agak time consuming. Nanti kita belajar yang metode section. Lebih cepat ya, langsung lompat ke permasalahan, tapi nanti Anda harus kuat dulu paham ya mengenai topik ini. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan masuk ke kolom komentar. Saya Marit Nenggolan, sampai jumpa.